teman-teman, kali ini kita akan membahas buah-buah roh. Buah-buah roh apa aja ya? Mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas satu demi satu dari ke-9 buah roh yang ada menurut firman Tuhan. Yang pertama ada kasih. Kasih itu apa ya teman-teman dalam ajaran Alkitab? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Artinya teman-teman, kasih itu adalah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus hati, tanpa ada rasa cemburu, rasa sombong, dan ada kepedulian. Itu artinya kasih teman-teman. Nah, contoh kasih yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita melihat teman kita yang sedang terjatuh. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki rasa kasih. Kita harus peduli kepada teman kita. Kita mau menolong dia, kita mau membantu dia tanpa memandang status hidupnya, tanpa melihat agama apa dia, suku apa, warna kulitnya. Itu namanya kasih teman-teman. Kita mau membantu orang tanpa membeda-bedakan. Kasih dilakukan dengan tulus hati. Kasih dilakukan dengan kepedulian, bukan dengan perbedaan. Kasih itu tidak melihat perbedaan. Sama seperti Tuhan Yesus teman-teman. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus kan tidak membeda-bedakan orang yang dari suku ini, orang yang dari suku itu. Bahkan orang yang membenci Tuhan Yesus mengampuninya. Artinya teman-teman, kasih itu adalah perbuatan yang sangat tulus, yang tidak membeda-bedakan orang. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sombong, dan ada kepedulian. Itu arti kasih teman-teman. Buah roh yang kedua, sukacita. Sukacita adalah rasa bahagia, rasa gembira, dan rasa puas yang timbul dari dalam hati. Nah teman-teman, biasanya kita dapat bersukacita ketika ada momen senang, seperti liburan, jalan-jalan, makan bersama keluarga, mendapatkan hadiah, prestasi. Tetapi bagaimana sukacita yang Tuhan inginkan? Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, sukacita di dalam Tuhan itu ya seperti apa? Di dalam 1 Tesalonika dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, sukacita yang Tuhan inginkan adalah rasa mengucap syukur. Bukan sukacita ketika teman kita terjatuh, atau sukacita ketika kita bisa menyayangi teman kita bisa mendapat nilai yang lebih tinggi. Bukan itu sukacita yang Tuhan inginkan teman-teman. Tetapi sukacita yang Tuhan inginkan adalah sukacita yang didasari oleh rasa syukur. Jadi ketika teman-teman sedang susah nih, teman-teman dapat nilai jelek, teman-teman dijauhin oleh orang-orang, teman-teman tetap harus bersukacita. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada sukacita. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita sukacita dimanapun kita berada, sukacita di momen apapun. Karena sukacita didasari oleh rasa
ucapan syukur. Buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah keadaan yang membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan keselarasan dalam hidup. Orang yang memiliki damai sejahtera di hatinya adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena iman. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita ini telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita telah dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan kita damai sejahtera, rasa damai, rasa tentram. Maka kita juga harus bisa menciptakan suasana damai di lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan bermasyarakat. Jadi ketika kita melihat ada teman kita yang sedang berkelahi, sedang berantem, nah kita bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah dari kedua pihak. Kita membuat suasana menjadi damai, menjadi aman dan tenang. Itulah bukti kalau kita adalah orang yang telah dibenarkan karena iman. Jika kita bisa menciptakan suasana damai di hidup kita. Buah roh yang keempat, kesabaran. Sabar adalah kemampuan untuk menangani situasi sulit, menunggu dengan tetap tenang, dan mampu mengendalikan emosi negatif. Nah, kenapa sih kita orang Kristen harus sabar? Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, ini hal yang sangat luar biasa teman-teman. Sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya apa? Sabar bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengajarkan kita untuk sabar. Jadi, jika teman membuat hati kita jengkel, membuat hati kita kesal, sabar teman-teman. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sabar. Tuhan pasti membukakan jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin kita datang kepadanya, taat kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi sabar ya teman-teman. Itu adalah perbuatan yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Buah roh yang kelima, kemurahan. Kemurahan atau murah hati adalah perbuatan yang penuh belas kasihan untuk membantu dan berbagi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Murah hati artinya tidak menganggap dirinya lebih, tetapi selalu ingin membantu orang lain dengan kasih. Nah, jadi kembali lagi ya, dengan kasih. Karena kasih itu adalah yang utama teman-teman. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk murah hati, seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, maka kita juga harus bermurah hati. Misalnya, ketika teman kita lapar, dia tidak membawa makanan, kita bisa berbagi makanan kepada dia. Itu adalah bukti dari sikap murah hati teman-teman. Nah, murah hati juga bisa berarti tentang mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Itu murah hati teman-teman. Kita tidak menganggap diri kita yang paling benar. Itu arti dari murah hati. Mau memaafkan dan mau berbagi tanpa mengharapkan imbalan. Buah roh yang keenam, kebaikan. Kebaikan adalah segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi bisa dibilang kebaikan ini sudah mencakup dari 9 buah roh tadi teman-teman.
Nah, pertanyaan kenapa sih kita harus melakukan kebaikan? Jawabannya ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi memang tujuan hidup kita dari awal untuk melakukan pekerjaan baik seperti yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan? Adalah dengan melakukan kebaikan, yaitu segala perintah Tuhan, segala apa yang Tuhan inginkan. Itu yang dinamakan dengan kebaikan. Buah roh yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan adalah keteguhan dalam menjaga komitmen, perjanjian, atau hubungan. Nah, kita tahu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, yang namanya gembala yang baik adalah gembala yang setia menjaga domba-dombanya, setia merawat domba-dombanya. Nah, kita juga harus bisa setia, teman-teman. Kita meneladani sifat Tuhan Yesus. Nah, contoh dari setia, ketika kita punya teman ini menyenangkan hati kita pasti senang dengan teman kita akrab, bahkan kita setia. Tetapi ketika teman kita sedang susah, sedang membutuhkan pertolongan, kita harus mau membantu dia. Kita tetap menemani dia. Kita tidak meninggalkan dia. Kita tidak memanfaatkan dia. Itu arti dari setia, teman-teman. Buah roh yang ke-8, kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap atau kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak bertindak kasar ataupun keras. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman, ya kita berbicara dengan lemah lembut, dengan penuh pengertian. Tidak perlu berbicara kasar dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa kebun binatang. Itu arti kelemah lembutan. Juga kelemah lembutan dalam hati. Ketika orang menyinggung perasaan kita, hati kita tetap lemah lembut. Kita tidak mudah tersinggung, kita tidak cemburu, tidak iri hati, dan tidak sombong. Itu salah satu arti dari kelemah lembutan, teman-teman. Buah roh yang ke-10, penguasaan diri. Teman-teman, kalau teman-teman berpikir, kenapa penguasaan diri ditaruh di yang paling bawah, di yang paling akhir dari 9 buah roh tadi? Karena penguasaan diri itu adalah penutupnya, teman-teman. Dari 8 buah roh yang ada, semua itu bisa dilakukan kalau ada penguasaan diri, ada kesadaran, ada pengendalian dari diri kita untuk mau bertobat, untuk mau hidup dalam buah-buah roh tadi. Nah, di Amsal 25 ayat 28 tertulis, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya, kita ini harus bisa mengendalikan diri, teman-teman. Jika kita tidak punya pengendalian diri, maka hidup kita akan berantakan, hidup kita hancur. Jika kita tidak hidup dalam 9 buah roh tadi, maka kita adalah orang yang hancur di hadapan Tuhan. Hidup kita dibawa untuk memuaskan kedagingan kita. Jadi teman-teman, mari kita hidup di dalam 9 buah-buah roh ini. Kita tidak hidup menjadi manusia lama, tetapi hidup menjadi manusia baru, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Inilah buah-buah Roh Kudus. Mari kita hidup di dalamnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.